Yang disebut oleh Bunda Witrin apa? Yang paling banyak dari disebut. Kalau saya kan tukang ngetes, ilmu nggak punya, paling nanya dapat apa dari ceramahnya Bunda Witrin, dari khidmat ilmiahnya Bunda Witrin. Yang paling banyak disebut itu apa? Ayo, yang memorinya masih bagus. Biasanya katanya orang Indonesia mah memorinya bagus, mahal, karena jarang dipakai. Beda sama orang Jepang. Orang Jepang mau murah-murah memorinya, otaknya murah-murah. Kalau udah rusak banyak dipakai. Nah, sekarang saya tanya, yang paling sering disebut sama Bunda Witrin apa? Nanti mundur. Saya nanya lagi, yang paling banyak disebut sama Kesubhan apa? Ayo. Sekarang yang disebut sama Bunda Witrin yang paling sering yang mana? Satu kata. Nanti minta hadiahnya sama Bu Eliana. Apa? Satu kata aja. Ridho. Apa? Ridho. Berapa kali itu tadi Bunda Witrin jemput Ridho? Rekamannya ada, nanti buka YouTube-nya. Sekarang sambungin dari kata yang disebut sama Bunda Witrin sama doa saya untuk Pak Kiai Muhammad. Awal kalimat yang saya sebut, semoga hasil maksud. Ya. Semoga hasil maksud. Maksud hasil maksud di sini bukan hasil maksud ketika kita dagang laku, dagang laku. Ketika kita bisnis, bisnisnya maju. Ketika kita punya kendaraan, kendaraannya sehat. Bukan itu. Tetapi hasil maksud di sini yang selalu kita baca sebelum kita zikir. Ilahi anta maksud. Itu maksudnya. Hasil maksud itu bukan kita menjadi kaya raya, bukan beruntung, bukan yang itu mah cetek, itu mah kecil. Tetapi hasil maksud yang paling besar adalah ilahi anta. Hanya satu yang kita maksud, siapa? Allah. Masalahnya yang jadi masalahnya, kenapa kita katanya sudah ditalkin, sudah menggenggam ridho Allah, tetapi sebelum zikir kita harus baca itu. Ilahi anta maksudi, waridhoka matlubi. Kalimatnya, waridhoka matlubi, dan ridhomu yang aku cari. Ayo, kenapa? Ini kalau nggak masuk aneh. Kalau masuk ke otaknya, kalau nggak masuk ke otaknya, kalau nggak keterima aneh. Ini udah teriak-teriak. Kalau Bunda Witrin kan bisik-bisik enak kedengarannya. Kalau saya nggak, biasanya saya pelan-pelan juga. Tetapi sekarang bagian kencang. Harus ada yang pelan, harus ada yang kencang. Harus ada yang lembut, harus ada yang keras. Harus. Kalau lembut semua nggak masuk nanti. Begini Bu. Ilahi anta maksudi itu harus dibaca. Padahal di situ ada kalimat la ilaha illallah dan sudah ditalkinkan. Kalimat takwa yang sudah ditalkinkan, yang sudah dimasukin. Ya. Benar tidak? Tetapi di situ masih harus baca ilahi anta maksudi. Lanjutannya waridhoka matlubi. Setelah ditalkin kita sudah menggenggam ridha. Kenapa harus masih dibaca? Ayo, sok yang ngobrol-ngobrol, yang mendengarkan. Kenapa? Ayo, ini masih lama waktunya sampai jam 10. Kata Abah, manakiban jangan lebih dari jam 10. Ini masih setengah 10 juga kurang. Waktu saya ada 45 menit. Kebetulan jam saya telat. Ayo. Kenapa kita mesti membaca waridhoka matlubi? Kenapa kita mesti membaca ilahi
Ayo. Padahal setelah membaca itu kita melakukan zikir jahar yang kalimatnya la ilaha illallah. Ternyata pertanyaan kenapa di situ kita sendiri yang harus jawab, bukan orang lain. Jangan tanyakan sama orang lain, nanti malah dicibir. Nanyain sama kiai tetangga yang belum berzikir, yang belum menjadi murid apa, dicibir nanti. La ilaha illallah itu artinya tiada Tuhan selain Allah. Kenapa harus membaca ilahi anta maksudi? Supaya kita betul-betul bulat kepada Allah.